Shalom sahabat Kristus, jumpa kembali dengan saya Yoyo Joseph dalam program Berjalan Bersama Kristus, Walk with Christ. Tema kita pada pagi hari ini adalah jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Terambil dari Mazmur 65 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Saudaraku, seorang pemburu harus pandai membaca jejak hewan buruannya. Sebab kalau kita salah membaca hewan buruannya, maka yang kita dapatkan bisa-bisa sangat berbahaya bagi nyawa kita. Kita tidak mengikuti hewan buruan yang menjadi tujuan kita, tetapi malah kita terjebak pada sarang hewan buas, maka matilah kita. Nah saudara, ada seseorang yang begitu ahli membaca jejak, yaitu Daud. Dia adalah seseorang yang ahli membaca jejak karena dia lama tinggal di padang gurun, di padang belantara, karena dia dikejar-kejar oleh Saul, saudara, mertuanya. Nah saudara, dia bisa membaca jejak-jejak hewan buruannya itu dari karakter jejak itu sendiri. Ada karakter yang jejaknya itu kering, ada karakter yang jejaknya itu basah berlemak. Nah saudara, dalam pengalamannya mengikut Tuhan, ia mengilustrasikan bahwa ikut Tuhan itu yang diperlukan adalah kemampuan untuk membaca jejak-jejak Tuhan. Di dalam Mazmur 17 ayat yang kelima, Mazmur 17 ayat yang kelima dikatakan demikian. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Nah saudaraku, apakah yang dimaksud dengan jejak Tuhan itu? Di dalam Mazmur 17, saudaraku, dalam bahasa Indonesia masa kini, itu dikatakan bahwa yang dimaksud dengan jejak Tuhan itu adalah petunjuk Tuhan. Dikatakan demikian dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Aku selalu hidup menurut petunjukmu. Aku selalu hidup menurut petunjukmu. Saudaraku, dalam hidup ini setiap hari kita harus mengambil keputusan. Dan saudara, keputusan itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, yaitu yang bisa diputuskan dengan hikmat kita, dengan akal budi kita, dengan pemikiran-pemikiran yang sehat dan bijaksana. Contohnya, saya harus sekolah di mana, harus masuk di jurusan apa, itu bisa dipikirkan, saudara. Pekerjaan apa yang cocok bagi saya, itu bisa dipikirkan. Bagaimana cara memasarkan produk baru ini, itu bisa dipikirkan, saudara. Berdasarkan pengalaman yang banyak yang sudah kita jalani. Nah saudaraku, yang kedua itu ada keputusan yang di luar kemampuan kita. Karena banyaknya faktor dan pertimbangan yang sangat membingungkan, saudara. Dan untuk hal-hal yang semacam ini yang dibutuhkan adalah mencari jejak Tuhan, mencari petunjuk-petunjuk Tuhan. Nah saudaraku, jejak Tuhan itu bisa diberitahukan, ya. Tuhan bisa memberitahukan itu di depan sebelum kita mengambil keputusan, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui firman, mungkin melalui nasihat, mungkin melalui satu hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, yang ada suara hati yang kuat, saudaraku. Atau bisa juga hal-hal tersebut, saudara, Tuhan berikan itu, ya, atau Tuhan tidak memberikan tanda apa-apa, sehingga kita harus melangkah dengan pemikiran kita sendiri dan kita berjalan dengan iman. Nah, saudaraku, ini bisa terjadi, ya. Tuhan izinkan untuk kita berpikir, untuk kita mengambil keputusan, saudaraku, supaya kita belajar dewasa. Itu memang untuk mendewasakan iman kita. Nah, saudaraku, tetapi untuk hal-hal yang semacam itu, yang kita perlu perhatikan itu adalah ciri-ciri jejak Tuhan. Jejak Tuhan itu ada ciri-cirinya, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Mazmur 65 ayat yang ke-11 tadi, saudaraku, dikatakan
jejakmu mengeluarkan lemak. Nah, saudara, lemak inilah adalah ciri-ciri bahwa kita mengikuti jejak yang benar, yaitu jejak Tuhan. Apakah lemak itu? Lemak itu adalah berkat. Dan berkat itu, saudaraku, ada dua hal. Berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dua-duanya itu harus ada. Berkat rohani dan berkat jasmani. Kalau kita mengikuti keputusan-keputusan Tuhan atau jejak-jejaknya Tuhan, kita berjalan. Mula-mulanya kita tidak tahu apakah ini benar, ini jejaknya Tuhan. Karena memang Tuhan sedang uji iman kita untuk kita berani mengambil sebuah keputusan. Tetapi saudaraku, di tengah perjalanan itu kita akan menemukan tanda-tanda. Yaitu apa, saudaraku? Yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Berkat-berkat jasmani bisa berupa itu uang, bisa berupa barang-barang yang bernilai, ya, bisa berupa apa saja yang sifatnya adalah materi, yang itu adalah benar-benar berkat bagi kita. Nah, saudaraku, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu berkat-berkat rohani atau lemak rohani, saudaraku. Pada saat kita mengambil keputusan yang benar, kita akan merasakan damai sejahtera. Itu berkat rohani, saudaraku. Bukannya damai sejahtera pribadi saja, tetapi seluruh keluarga juga merasakan damai. Tidak kita mengambil sebuah keputusan lalu keluarga itu jadi, saudaraku, ada pertengkaran, ada perkelahian, saudaraku, oleh karena kita mengambil sebuah keputusan yang salah, sehingga berdampak bagi keluarga, bagi istri kita dan anak-anak kita. Itu bukan lemak rohani. Demikian juga, saudaraku, ada tanda-tanda yang lain, yaitu ada sukacita, ada semangat. Kita mengerjakan keputusan kita itu, saudaraku, dengan sukacita, dengan semangat. Kemudian ada orang-orang yang support kita. Itu adalah tanda-tandanya. Ada yang mensupport si A, mensupport si B, mensupport, saudaraku. Apakah tidak ada kesulitan? Ya, ada kesulitan. Tetapi ada kasih karunia Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan. Sehingga setiap kesulitan, saudaraku, ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan untuk kita lepas daripada kesulitan itu. Yang berikutnya mungkin bisa berupa tuaian jiwa-jiwa. Kita disuruh melangkah di ladang Tuhan. Apakah ini benar, apakah ini salah? Tetapi Tuhan memberikan tanda dengan pertobatan-pertobatan yang banyak di sekitar kita. Tuaian jiwa-jiwa. Nah, saudara, inilah yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini dalam Walk with Christ. Berjalan bersama dengan Kristus. Ikuti jejak Tuhan. Itu ada lemaknya. Berjalanlah terus mengikuti jejak Tuhan itu. Selamat pagi, saudara. Tuhan memberkati perjalanan saudara sepanjang hari ini. Walk with Christ.